Halo anak-anak, selamat pagi dan salam sehat untuk kalian semua. Hari ini jumpa lagi dengan Suster dalam pembelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 2 SD. Hari ini kita akan belajar tentang beriman berarti berbuat demi Allah. Namun, sebelum memulai pembelajaran, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon berkat Tuhan untuk pembelajaran kita hari ini. Mari ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih atas cinta-Mu pada kami. Berkatilah kami agar makin mencintai Engkau seperti yang diteladankan Santo Tarsisius. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih anak-anak yang sudah berdoa dengan baik. Anak-anak yang terkasih, apakah kalian tahu apa arti tanda salib yang kalian ucapkan dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kata dalam, demi, dan atas berarti segala doa dan perbuatan kita dilakukan untuk memuliakan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mengapa kita harus memuliakan Allah? Karena Allah telah menganugerahkan Yesus Putranya bagi kita untuk menebus dosa-dosa manusia. Yesus wafat di kayu salib. Dia wafat untuk menebus dosa manusia. Dengan kematiannya kita memperoleh keselamatan secara cuma-cuma karena kemurahan Allah. Maka makna salib Yesus sebagai ungkapan cinta Allah kepada manusia. Nah, anak-anak, Suster mengajak kalian untuk melihat video berikut kisah Yesus disalibkan. Sesudah mereka menangkap Yesus, kemudian Yesus dibawa menghadap imam besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu?" Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Pagi-pagi benar, mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah Raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." "Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pilatus menjawab mereka dan bertanya, "Apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan Raja orang Yahudi ini?" Maka mereka berteriak lagi, katanya, "Salibkanlah dia!" Lalu Pilatus berkata kepada mereka, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak. "Salibkanlah dia!" Dan pada waktu itu adalah seorang yang bernama Barabas. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan.
Dan oleh karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." pada waktu itu, lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Kemudian mereka menyalibkan dia. Hari jam 9 ketika ia disalibkan. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan." Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu. Dan pada jam 3, berserulah Yesus, "Mengapa kau meninggalkan aku?" Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu, tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Nah, anak-anak, setelah kalian melihat kisah Yesus disalib, Suster akan mengajak kalian mendalaminya dengan beberapa pertanyaan. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Di mana Yesus disalibkan? Nah, Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Lalu, mengapa Yesus disalibkan? Yesus disalibkan untuk menebus dosa umat manusia. Lalu, siapa yang berdiri di kaki salib? Yang berdiri di kaki salib Yesus adalah Maria ibunya dan Yohanes muridnya. Nah, anak-anak, Yesus rela disalib agar manusia mendapat keselamatan. Yesus adalah Putra Allah yang menjadi manusia
untuk menyelamatkan manusia. Yesus mencintai manusia walaupun harus wafat di kayu salib. Anak-anak, setelah kita mendengarkan kisah dari Yesus disalibkan, ternyata ada juga loh salah satu santo dalam gereja Katolik yang menjadi teladan bagi kita yang berjuang dalam imannya kepada Tuhan. Yuk kita saksikan kisah berikut dari Santo Tarsisius. Pada abad pertama sampai abad keempat, orang-orang Kristen yang berada di bawah kekuasaan Roma tidak boleh mengikuti misa kudus secara terang-terangan. Bila kedapatan oleh tentara Roma, mereka akan ditangkap dan dihukum. Ada seorang anak yang selalu mengikuti misa pagi bersama ibunya, walaupun situasi sangat mencekam. Anak itu bernama Tarsisius. Setiap hari mereka menuju sebuah kapel kecil bawah tanah yang sangat rahasia. Seorang anak muncul dengan obor menyala dan menerima Tarsisius beserta ibunya menuju ruang kapela bawah tanah yang gelap itu, yang sering disebut katakombe. Suatu hari setelah selesai perayaan Ekaristi, pastor meminta kerelaan salah satu umat untuk mengantar sakramen Maha Kudus kepada para tahanan yang akan dilemparkan ke tengah singa yang lapar. Semua umat saling memandang dan tidak ada seorang pun yang berani menghantarkan hosti kudus itu karena takut ditangkap. Tarsisius merasa bahwa dia mampu melaksanakan tugas mulia itu. Tarsisius berdiri dan berkata, "Pastor, biarkan aku menuju penjara membawa tubuh Kristus buat saudara kita di sana." Pak Pastor, percayalah, saya akan berhati-hati dan akan menjaga hosti kudus ini tiba dengan selamat. Melihat keberanian Tarsisius, pastor membungkus sakramen Maha Kudus itu dan diberikannya kepada Tarsisius. Ketika ia melewati sebuah lapangan, dilihatnya sejumlah anak sedang bermain di sana. Tarsisius diajak bermain oleh mereka, namun ditolak oleh Tarsisius. Ketika anak-anak itu melihat bahwa Tarsisius memegang sesuatu di tangannya, mereka menarik tangannya berusaha untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Tarsisius tidak melepaskan tangannya. Dia bahkan semakin kuat mempertahankan apa yang sedang dipegangnya. Anak-anak itu melemparkan batu kepada Tarsisius, tetapi Tarsisius semakin kuat memeluk sakramen Maha Kudus ke dadanya. Dan dia berkata, "Yesus, saya tak akan membiarkan mereka membawamu pergi. Bantulah aku." Anak-anak itu semakin marah dan merajam Tarsisius dengan batu berkali-kali, sampai Tarsisius tak sadarkan diri. Maka saat itu seorang serdadu Romawi yang sudah bertobat melihat kejadian itu dan segera menolongnya. Tarsisius membuka tangannya dan berkata, "Tubuh Kristus ada di tanganku." Setelah itu, Tarsisius menghembuskan nafasnya. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga teladan pengorbanan Tuhan Yesus dan Santo Tarsisius mengajarkan kita semua untuk berani berkorban untuk keselamatan banyak orang. Terlebih dalam masa pandemi ini, kita harus tetap jaga kesehatan, kita harus tetap jaga imunitas, dan taat protokol kesehatan. Karena jika kita taat pada protokol kesehatan, kita akan membawa keselamatan bagi semua orang.
Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Salam sehat dan Tuhan memberkati.